Tusuk kanan! Tusuk kiri! Gapit, Gantar, kalian masuk dari Risik Tengah. Bagus, bagus. Anugoro, Iya, Nyai Ratu. Balakosa dan Balangga tidak ikut ke sini. Tadi mereka bersama kami, Nyai Ratu. Benar, Nyai Ratu. Kenapa mereka... Kami di sini, Nyai Ratu. Semoga dengan apa yang kalian lakukan ini, Malwapati dapat kita rebut.
kita ada di mana sebenarnya, Ki Hanusara? Yang jelas di dalam goa. Sebab tempat yang paling aman untuk bersembunyi adalah goa. Itu sejak zaman batu. Tapi goa apa dan di mana, saya tidak tahu. Mudah-mudahan tidak di wilayah Saup itu. Oh, jelas tidak. Saya rasa Saup itu sangat jauh. Di sebelah utara sana. Syukurlah kalau begitu. Ya, saya juga berharap mudah-mudahan jauh dari wilayah Gunung Kelut. Hah? Ki Hanusara juga punya masalah dengan Gunung Kelut? Bukankah... Ini gara-gara meriam penyedot itu. Gara-gara meriam penyedot? Ya, Sama seperti saya. oh, kenapa dengan meriam penyedot itu? Karena keinginan saya mempersembahkan meriam penyedot kepada Yang Mulia Sekang Baplang, maka tanpa perhitungan, aku langsung mengejar meriam penyedot ke pusar angin. Lalu? Tentu saja aku kalah dan tertangkap. Karena kalah dan tertangkap, aku diancam hukuman mati. Aku akan dilepas dan dibiarkan hidup jika aku menceritakan keapesan Yang Mulia Sekang Baplang. Dan di sana katakan rahasia keapesan Sekang Baplang. Iya, Apa rahasia keapesannya? saya tidak mau mengatakannya kepada Ki Hanusara. Saya tidak mau berkhianat lagi. Tidak apa-apa. Maaf Ki Hanusara. Tidak apa-apa. Tapi kenapa Ki Hanusara takut pulang ke Gunung Kelut? Sudah saya katakan itu karena meriam penyedot. Ki Hanusara tidak berhasil mengembalikan meriam penyedot kepada Ki Hanubawa. Entahlah. Kelihatannya kedahsyatan meriam penyedot itu telah membuat saya jadi lupa diri. Secara diam-diam, saya ingin sekali memiliki meriam penyedot itu. Itulah sebabnya saya menjadi menggebu-gebu mengejar meriam dan lupa dengan keselamatan diri saya. Nah, mereka membawa meriam itu. Prajurit, kejar mereka! Kenapa takut pulang? Bukankah Ki Hanubawa tidak tahu kalau secara diam-diam Ki Hanusara ingin memiliki meriam itu? Kakang Hanubawa bisa saja tidak tahu. Tapi guru kami Ki Baureksa bisa membaca apa yang ada dalam pikiran saya. Oh, Ki Baureksa bisa saja menceritakan apa yang dia ketahui pada Ki Hanubawa. Iya, itulah yang saya takutkan. Ya, saya bisa memahami. Tapi apakah kita harus tidak pulang karena ketakutan kita masing-masing? Iya, kelihatannya itu yang akan terjadi.
bagus. Hebat. Sempurna. Terima kasih, terima kasih. Tidak bisa disangka lagi. Raden sudah kembali pulih seperti sedia kala. Terima kasih, Guru. Sudah lama datangnya? Kami sempat niatkan latihan. Oh ya, apa kabar? Tentu ada sesuatu yang membuat... Iya, Kanda. Romo Prabu ingin sekali ketemu dengan Kanda. Ya, mohon maaf. Kalau Kanda belum bisa sowan. Iya. Tapi hari ini juga Kanda akan menghadap. Bunda dan Kanjeng Ibu juga kangen kepada Kanda. Dan beliau ingin sekali bertemu dengan Kanda. Ya, tentu. Kita akan berangkat bersama. Tapi, tolong izinkan Kanda dulu untuk memohon izin kepada Bunda. Ya. Begitu lebih baik. Silakan. Mohon pamit. Pamit dulu. Ya. Aku merasa senang dan bahagia sekali karena akhirnya kalian bertiga bisa bersatu kembali. Aku yakin pada saatnya pasti Malawapati akan lebih berkembang dan jaya karena keberadaan kalian bertiga. Restu Ramada Prabu lah yang akan membuat kami bersatu. Ya. Kalian harus selalu bersatu. Satu dalam cara berpikir, berpendapat, dan juga satu dalam menentukan sebuah keputusan. Kasinggihan Dawu, Romo. Nanda kira 3 kesatuan itulah yang akan membuat kami bersatu. Ya. Dan Nurwenda. Iya, Romo. Ramajagandhi. Nyadong Dawu, Paman Prabu. Kalian paham dengan apa yang aku inginkan? Kami mengerti. Bagus. Aku yakin kalian memang akan menjadi simbol kekuatan Malawapati di masa yang akan datang. Yang menjadi nomor 1 pasti Angin Kusuma. Dan yang kedua dan ketiga pasti diisi oleh Danurwenda dan Ramajagandhi. Tidak, Kanda Prabu. Bukan itu yang harus terjadi. Tidak. Gusti Ayu. Kamu bikin kaget saja. Sudah lama kamu di situ? Belum, Gusti Ayu. Baru saja. Kenapa kamu di sini? Gusti Permaisuri, Gusti Ayu. Gusti Permaisuri, kenapa? Gusti Permaisuri ingin ketemu Gusti. Aku yang harus menghadap atau Gusti Permaisuri ke tempatku? Gusti Permaisuri sudah menunggu di kamar Gusti Ayu, Gusti. Ada di kamarku? Baik-baik, kamu duluan. Aku menyusul. Ngesto akan dawuh, Gusti Ayu. Tunggu. Nyadong dawuh, Gusti Ayu. Ingat, kamu dayang bawaanku dari Kartanegara. Jangan matur pada gustimu, Yunda Dewi Sekarwangi, kalau kau temukan aku di sini. Matur saja aku segera menemuinya. Ngesto akan dawuh, Gusti Ayu. Sana pergi. Ngesto akan dawuh. Ini aneh. Kenapa Yunda Dewi sowan ke tempatku? Kenapa? Nini Lokahita. Ada apa, Ki? Lihat itu. Lihat. Saya tidak melihat apa-apa, Ki. Coba kamu perhatikan baik-baik. Mana, Ki? Biasanya air di sini jernih. Tapi kenapa? Justru itulah. Ini berasal dari Dewa Air. Coba lihat, perhatikan. Sini. Lihat. Itu. Tenang saja, cucu. Ayo ikut. Lepaskan. Jagat!
Seperti yang satunya sudah mati. Iya, Ki. Tenang lagi sih, cucuku. Lepaskan! Lepaskan aku! Lepaskan! Tidak, aku tidak akan melepaskanmu sebelum aku yakin dengan kesetiaanmu. Kalau benar kamu kakek saya, lepaskan aku! Lala, kalau sudah begitu, sekarang kamu baru ngaku kan bahwa aku kakekmu, ya kan? Weleh. Kak. Ki, kenapa kita bisa melihat kejadian ini? Itu karena bantuan Dewa Air. Aku mohon petunjuk, Dewa mengabulkan. Ayo, kita harus ke sana sebelum mereka lari lagi. Iya, Ki. Aku tidak ingin anakku celaka. Gua itu tidak jauh dari sini. Ayo. Itu gua. Aku harus masuk, Ki. Jangan, Kenapa, Ki? biar aku yang masuk. Aku yang akan merebut jagat satria dari Sudamani. Tapi aku harus ikut, Ki. Tidak. Dalam perebutan inilah aku akan mati. Jadi jangan ganggu aku. Biar ku jalankan tugasku yang diberikan Dewa padaku. Ki, Tunggu di sini. Jagat satria akan keluar menemuimu. Selamat tinggal. Lepaskan saya! Lepaskan! Tidak, Lepaskan! diam. Saya tidak akan diam kalau tidak dilepaskan! Ayo berteriak. Kamu berteriak. Tidak ada orang yang akan mendengar suaramu, cucuku. Ayo berteriak. Lepaskan! Lepaskan kakek jahat Sudamani! Tuh! Tidak! Lepaskan! Sopo iki? Pendekar toh? Pendekar apa? Menunggu dari belakang. Pendekar. Ada urusan apa ikut campur dalam keluarga saya? Aku membebaskan user-user 6 dari cengkraman seorang kakek. Pahlawan kok tidak kenal tata krama? Jagat satria, di luar ada yang menunggumu. Cepat kau tinggalkan gua ini. Tapi Hei, aku ini kakeknya. Aku yang berhak untuk mengatur cucuku. Kau tahu? Ini memang sudah tanggung jawab saya. tidak, saya harus menemani Aki. Weleh. Ternyata sampai punya ilmu kudu juga ya. Weleh. Cepat tinggalkan tempat ini.
merusak keinginanku. Kubunuh kamu. Brojo Watu Sewu. Jagat Satria, cepat tinggalkan tempat ini. Cepat! Jagat Satria! Ibu. Ibu. Ayo, kita pergi dari sini. Masih belum terbuka juga, Bopo. Bopo? 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 Cendrawani, kenapa kamu bentak Bopo? Karena Bopo tidak mau menjawab pertanyaan saya, Bopo. Kamu tidak melihat apa yang sedang Bopo lakukan? Saya melihat, Bopo. Tapi saya butuh jawaban. Jawabannya ada di kembang setaman ini. Bopo harus mengaduk-aduk dulu jawaban apa yang terdapat di dalamnya. Iya, tapi saya tidak mau bersabar, menunggu dan menunggu terus. Sabar. Sabar dan sabar. Mencari hari baik dan terhindar dari apes itu tidak mudah. Apalagi ini dihubungkan dengan Raja Si Ompak Reto. Kalau begitu, saya harus menunggu sampai kapan, Bopo? Ini sudah hari keberapa Bopo mencari hari baik, Bopo? Gendrawani, sudah berkali-kali kita gagal menghadapi Angling Dharma. Bopo tidak mau rencana bagusmu ini gagal seperti yang sudah-sudah. Tidak akan gagal, Bopo. Meriam penyedot sudah ada di tangan kita. Alugoro, Balakosa, Balangga, mereka bisa diandalkan, Bopo. Nah, Bopo, masih harus ragukah kita untuk menyerang Malwapati? Ya, Bopo tahu. Kita memang harus yakin dengan kekuatan kita. Tapi kamu juga harus ingat. Saat ini benteng Malwapati semakin kuat. Ingat, Gendrawani. Kita tidak mungkin meremehkan Pangeran Angling Kusuma, Danurwenda, dan Ramaja Gandhi yang sekarang ini kumpul di Malwapati. Ya, benar. Para pendekar memang tidak lagi ada di sana. Semuanya kembali ke padepokan mereka. Atau sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Tapi, menyatunya ketiga kesatria di Malwapati, jangan dianggap enteng. Bopo, saya tidak pernah menganggap enteng. Tapi, haruskah kita selalu ketakutan seperti ini? Takut. Siapa yang bilang kita ketakutan, Gendrawani? Kita tidak takut.
Tapi hari baik dan kesempatan baiklah yang harus melandasi penyerangan kita. Tapi sampai kapan? Saya harus menunggu hari baik itu, Bopo. Sabarlah. Sedikit lagi, Bopo baru mencari. Silakan, Bopo. Ini Segawan Lanang. Di belakang Segawan Lanang adalah 12 manusia serigala. Tugas Segawan Lanang dan 12 manusia serigala adalah memasuki gapura dan membuat geger alun-alun. Segawan Lanang dan para manusia serigala membuat geger alun-alun, maka Ki Payung Sarogo dan para manusia liarnya akan menyerbu gerbang. Tangkap mereka! Setelah gerbang terbuka, maka barulah saya dan Ki Sardulo masuk. Pada saat itulah para senopati akan berhadapan denganku dengan Ki Sardulo. Lalu saya, Kantil dan Cempaka, Romo? Kalian pendekar utama. Dari udara, kalian bisa melihat siapa yang harus dibantu. Kalian bisa di sini maupun di sini. Membantu Romo dan Ki Sardulo Yudo. Yang pasti, kalian bukan saja menghadapi senopati dan para temenggung. Tapi bisa saja kalian berhadapan langsung dengan Batik Mantrim atau Angling Dharma. Iya, Romo. Dan ingat, karena kita harus menang, maka tidak ada pantangan bagi kalian untuk memanfaatkan sihir kalian. Mengerti kalian? Kami mengerti, Romo. Bagus kalau begitu. Marilah kita jadikan penyerangan ini sebagai detik-detik kemenangan kita. Rawe-rawe rantas, malang-malang putih. Ada apa, Yunda? Silakan duduk. Ada sesuatu yang penting yang membuat Yunda datang ke sini? Tidak terlalu penting, tapi tidak ada salahnya kalau hal ini kita bicarakan. Mengenai apa, Yunda? Putra-putra kita. Putra-putra kita? Iya. Danurwenda dan Pangeran Anggilkusuma, kan? Iya, Danurwenda, Anglingkusuma, dan Ramajagandhi. Ramajagandhi? Iya. Kenapa dengan mereka, Yunda? Sebelum Kembul Bujono nanti, Kanda Prabu ingin memberi kesempatan pada kita untuk menerima mereka bertiga. Menerima mereka bertiga? Iya. Secara resmi, Yunda? Iya. Ada apa? Ada sesuatu yang penting yang harus disampaikan? Kanda Prabu ingin mereka tetap satu, sebagaimana yang sudah Kanda Prabu contohkan. Maksud Yunda? Kanda Prabu ingin mereka mencontoh seperti persahabatan dan persaudaraan yang terjadi antara Kanda Prabu dengan Kanda Batik Madrim. Mereka bersahabat sejak mereka kanak-kanak. Persahabatan mereka berlanjut sampai mereka beranjak remaja dan dewasa. Dan pada akhirnya, mereka terus bersatu sampai mereka menjadi raja dan patih. Itu harapan yang harus kita sampaikan pada mereka, Yunda? Iya.
Untuk menyampaikannya mudah, Yunda. Tapi, benarkah mereka bisa sehati? Ini yang kita tidak tahu. Mereka sehati, Dinda. Dan mereka akan menjadi lebih sehati lagi kalau kita para ibu mendorongnya. Iya. Dinda akan mencoba mendorong mereka. Memberi pengertian pada mereka. Dinda akan bicara pada mereka, Yunda. Terima kasih, Dinda. Katakan itu pada ketiga putra kita. Iya. Apa Yunda Dewi Kusuma Gandawati sudah mengetahui ini? Sudah. Bagus kalau begitu. Baik. Sampai ketemu di Kembul Bujono. Iya. Mulutku bisa bicara seperti yang dia inginkan. Tapi hatiku tidak. Aku hanya akan merestui penyatuan mereka kalau Danurwenda menjadi yang tertinggi di antara mereka. Tahu kita bisa beli kuda di situ. Iya, tidak ada salahnya kita ke sana. Ya. Ayo, sudah. Ayo. Sini, ayo. Mana minumannya? Mana pesanannya? Mana minumnya? Ayo cepat. Ayo. Ya, itu. Ayo. Ganti tapalnya. Ayo minum. Ayo, habiskan minumnya. Apa ada yang datang? Apa ada yang habiskan? Maaf di sana. Sekedar istirahat atau mau cari kuda? Saya mencari kuda. Ada yang dijual. Oh, ada. Semuanya dijual. Silakan. Ada yang empuk-empuk rupanya. Iya. Ini kuda tunggang dan itu kuda tarik. Semuanya dijual dan keempat tapalnya sudah saya ganti semua. Kenapa beli kuda? Berdua dengan kuda satu kan enak. Bisa pepet-pepetan. Anget kan? Saja kakak. Siapa kamu? Kenapa kamu bicara seenaknya seperti itu? Mau tahu namaku? Aku Manyura. Pimpinan berandal yang sangat ditakuti di desa ini. Hei, mau Mayura? Mau hantu belau? Setan belang? Yang kau lecehkan adalah ibuku. Ibu yang sangat kau hormati. Kau! Boleh-boleh saja. Di tempat terbuka seperti ini, kau perkenalkan wanita cantik itu sebagai ibumu. Tapi kalau di tempat tertutup, ibu-ibuan. Anak dan ibu kok umurnya sama. Tutup mulutmu!
Yang mulia, diam kamu Sugeng Baplang. Cengeng kamu seperti anak kecil. Kalian berdua, cepat tinggalkan tempat ini. Pengobatan selesai. Yang mulia, ketidaksabaran dan sifatku yang meledak-ledak membuat kamu lupa bahwa akulah yang membawa kamu ke sini. Lalu kenapa kamu meronta dan berteriak marah Sugeng Baplang? Tidakkah kamu sadar bahwa kamu luka parah karena semburan api kemarahan Rawana Raja? Dan ditambah lagi, kamu memaksakan tenaga dalammu untuk menggunakan Adi Guntur Saketi dalam keadaan lemah. Guntur Saketi! Karena itulah kamu aku selamatkan. Maafkan saya yang mulia. Maafkan saya yang mulia. Baik, kalau begitu saatnya pengikat aku lepas. Bangun Sugeng Baplang. Terima kasih banyak. Cepat, pakai jubahmu dan mahkotamu. Karena Kencarupa dan pengikutnya sudah menunggumu Sugeng Baplang. Terima kasih. Terima kasih. Berbahagialah kalian semua, karena Sugeng Baplang raja kalian sudah sembuh seperti sedia kala. Itu berkat yang mulia. Yang mulialah penyembuh dan pemulih kekuatannya. Sekarang sambutlah rajamu. Hidup yang mulia! 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 Sembah saya haturkan yang mulia. Iya, saya terima. Sugeng Baplang dan semua penganutku. Lupakan Sawo Pitu dan terimalah Istana Batu sebagai rumah kalian yang baru. Terima kasih yang mulia, sesembahan kami. Ya, hiduplah di singgasana barumu Sugeng Baplang. Baik yang mulia, sesembahan kami. Kencarupa, duduk di situ. Baik yang mulia. Sekarang kita atur siasat untuk menggempur Malwapati. Musuh besar kita, Angling Dharma. Iya yang mulia. Tapi sebelum itu, kita harus membalas dendam kepada si bangsat Singamaruta. Prabu Baka, ketika putrinya, Segawan Lanang,
dan konco-konconya yang... Dan jangan lupa, perempuan laknat, Gendrawani. Ya, ayo kita ganyang musuh-musuh kita. Pasukan pemanah sudah disiapkan, Paman Senopati. Bagus, Raden. sesuatu, Yunda? Iya, Yunda. Apa yang harus kita lakukan? Menyerang atau menyihir, Yunda? Seperti pesan Romo, agar penyerangan mendadak ini tidak gagal, apa salahnya kita manfaatkan sihir? Setuju, Yunda. Lalu sasaran kita siapa, Yunda? Sasaran kita yang pertama... Ramaja Gandhi. Iya. Kita apakan dia, Yunda? Ya, kita jadikan dia kerbau, supaya dia longa-longo seperti kerbau. Iya, Yunda, setuju. Ayo kita lakukan bersama. Lugu, wangu, wodo, longa, longo, radio, kebo. Iya. Siapa yang menyerang kita, Paman?
Cepat, cepat, bawa mereka. Yang luka-luka dirawat, yang sehat, jebloskan ke penjara. Cepat. Untung tadi Nyi Jantur datang menolong kita ya. Kalau tidak, Iya. Tapi Nyi Jantur kok tidak turun? Mungkin dia mengikuti Prabu Baka dan pasukannya untuk memastikan bahwa mereka telah jauh. Supaya tidak kembali lagi ke Malwapati. Ya, itulah Nyi Jantur. Dia selalu datang pada saat yang tepat. Menyelamatkan kita dari pijar sihir. Nyi Jantur selalu menjalankan tugasnya dengan benar. Sehingga Malwapati aman. Terima kasih Nyi Jantur. Dimanapun kau berada. Mari kita ke Setinggil menghadap Romo Prabu. Baik. Tinggil Malwapati tidak terguncang sedikit pun oleh hiruk-pikuknya peperangan di luar. Kalian adalah senopati-senopati tangguh, putraku. Kalian bekerja sama dengan Senopati Agul Malwapati Dharmayuda, serta Tumenggung Prabeswara dan Katiwanda. Terima kasih. Kalian sudah bekerja sama dengan sangat baik. Romo Prabu, ini semua tidak terlepas dari bantuan Nyi Jantur. Iya, karena Nyi Jantur adalah penjaga keamanan udara kita yang sangat bertanggung jawab. Berkali-kali Nyi Jantur muncul tepat pada waktunya, di saat Malwapati membutuhkan. Terjadi di saat seperti sekarang ini. Tetapi sudah terjadi sebelum saya Jumeneng Noto. Sebelum menjadi raja. Ya, Malwapati akan tetap berdiri, Gusti Prabu. Dan Nyi Jantur yakin bahwa para penerus Gusti Prabu, mulai dari Putro, cucu sampai ke Canggah, akan mewarisi sifat-sifat Gusti Prabu. Dan saya yakin Gusti Prabu akan menurunkan Makutoromo kepada pewaris tahta. Tidak hanya kepada pewaris tahta Pinisbuh Rikmaseta, tapi kepada siapapun juga yang kelak akan menjadi pemimpin bangsa. Pinisbuh Rikmaseta, para Pinisbuh yang lain yang saya hormati, para pejabat tinggi negara, putra-putraku, dan semua yang hadir dalam pasawanan ini. Kalau dulu, Wahyu Mahkota Romo hanya diwedar dan dijabarkan hanya untuk raja-raja. Maka menurut pendapat saya, di masa Malwapati dan di masa-masa selanjutnya, jiwa Wahyu Mahkota Romo harus dijabarkan kepada orang banyak. Terutama kepada para pemimpin yang tidak peka terhadap penderitaan dan kepentingan rakyat kecil, Gusti Prabu. Ya, itulah antara lain yang saya maksud. Terutama kepada calon pemimpin maupun yang sudah menjadi pemimpin. Maaf, Romo. Kapan kami bisa mendapat penjabaran Wahyu Mahkota Romo itu, Kanjeng Romo? Iya, Romo. Kapan?
Paman Prabu, berhakkah Nanda mendapatkan wahyu mahkota Romo setelah Nanda mengalami banyak benturan-benturan seperti yang Nanda rasakan? Kamu calon pemimpin remaja Gandhi. Benturan pengalamanmu adalah bagian penting dari apa yang harus kamu pelajari. Percayalah, warisan wahyu mahkota Romo juga akan menjadi milikmu. Beribu terima kasih, Paman Prabu. Kemana kamu, Hita? Harus kemana aku susun kamu? Hita, kemana kamu? Tiba-tiba ada jalan terbuka di situ. Haruskah aku ke jalan itu? Pasti ada sesuatu di balik itu. Mudah-mudahan jalan ini petunjuk untukku. Pantang balik arah. Aku harus menempuh jalan ini untuk mencari Lokahita. Terjadilah apa yang harus terjadi. Ya! Ya! Selamat datang, pendekar tampan. Ada di mana aku? Sekali lagi selamat datang, pendekar tampan. Selamat datang di Padepokan Pedut Putih. Padepokan Pedut Putih? Iya, pendekar. Saya belum pernah mendengar nama itu. Ya. Ikutlah kami. Maka pendekar akan tahu siapa penguasa dan pemilik Padepokan Pedut Putih. Saya tidak mau ikut. Pendekar akan menyesal kalau tidak mau ikut. Kenapa? Karena guru kami Nicandrawati sangat mendambakan kekasih seperti pendekar. Akan sangat marah kalau kami tidak bisa menghadapkan pendekar kepadanya. Jangan macam-macam. Aku tidak ada urusan dengan kalian. Serang!
Guru. Sebaiknya aku ikut saja dulu. Apa maksud permainan mereka? Dan kenapa aku terbawa ke hutan ini? Wahyu Mahkota Romo itu cuma wajangan pedoman hidup dan Nurwenda. Duduk. Seorang anak muda seperti Nanda, saya kira sangat memerlukan wejangan itu, Bunda. Untuk apa menjadi pewaris Wahyu Mahkota Romo? Kalau Nanda tidak bisa menjadi pewaris tata kerajaan. Bunda. Nanda dan Nurwenda, Bunda tekankan sekali lagi. Lupakan Wahyu Mahkota Romo. Tidak, Bunda. Nanda tidak mungkin melepaskan warisan Wahyu Mahkota Romo yang sangat Nanda dambakan itu. Warisan tata lebih berharga dari sekedar Wahyu dan Nurwenda. Wahyu Mahkota Romo itu sangat berharga, Bunda. Nanda lebih tertarik itu daripada tahta. Cukup dan Nurwenda. Kalau kita terus-menerus tidak sepaham, tinggalkan Bunda. Pamit mundur, Bunda. Keras kepala kamu dan Nurwenda. Keras kepala. Tapi tidak apa. Biarkan saja. Aku harus mencari jalan lain. Harus ada cara untuk menundukkannya. Atau harus ada cara untuk memisahkan Danurwenda dari Angin Kusuma. Nyi Rampak. Aku harus temui Nyi Rampak. Cuma dialah yang bisa menolongku. Dia ada di Kertanegara. Bagaimana aku harus menemuinya? Tapi bagaimanapun aku harus ke Kertanegara. Benar, Kanda? Ada apa, Dinda? Tidak ada apa-apa. Dinda cuma kangen pada Bunda dan Romo Prabu. Nanti dulu. Dinda mau ke Kertanegara hanya karena kangen pada Ibunda dan Romo Prabu. Iya. Tidak ada alasan lain? Tidak, Kanda. Bukan karena kehadiran Dinda Sekarwangi? Sama sekali tidak, Kanda. Oh ya. Tidak bisa ditunda di lain kesempatan? Tidak, Kanda. Tidak karena Dinda Sekarwangi. Dan tidak bisa ditunda. Jadi? Kanda, ini semata-mata karena kerinduan Dinda pada Bunda dan Romo Prabu. Kalau memang benar begitu, tidak apa. Tapi haruskah Dinda sendiri ke Kertanegara tanpa Kanda dampingi? Tidak usah, Kanda. Kalau harus dengan Kanda segala, kunjungan kekeluargaan ke Kertanegara menjadi kunjungan kenegaraan, Kanda. Menjadi kunjungan resmi. Dinda tidak mau merepotkan semuanya. Iya. Lalu, bagaimana dengan Danurwenda? Haruskah dia ikut juga? Tidak perlu, Kanda. Kasihan Danurwenda. Di sini kan banyak kegiatan. Sayang kalau ditinggalkan. Baiklah kalau begitu. Kapan Dinda berangkat? Biar nanti Tumenggung Prabeskara yang mengantar Dinda. Kalau Kanda mengizinkan, besok. Tentu saja boleh, Dinda. Yang penting sampaikan salam Kanda pada Romo Prabu dan Ibundamu. Pasti Dinda sampaikan, Kanda. Kenapa tiba-tiba Dinda Sukesi bersikeras pulang ke Kertanegara? Ada apa ini? Oh ya, Dinda. Iya? Hanya mengingatkan. Sebelum berangkat, tak ada salahnya Dinda berpamitan pada Yundamu Dewi Sekarwangi. Iya, Kanda. Tentu. Sekalian titip
pengawasan Danurwenda pada Yunda. Akan aku ikuti permainanmu sampai benar-benar ku dapatkan bukti tujuanmu sebenarnya.